Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, salam kebajikan. Segala puji hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita panjatkan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bertegur sapa yang insya Allah semuanya ada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri Tengah Tani, Ibu Hajah Yenti Srinawati MPD, Ibu Wali Kelas Ibu Dini Nurfadila Ehom SPD, dan Ibu Guru Seni Budaya Ibu Yulianti SSN, serta Bapak Ibu Guru dan jajaran TU yang kami hormati. Tak lupa pula teman-teman yang kami sayangi, dan juga kepada para penonton yang hadir pada siang hari ini, kami punya jargon khusus loh. Ketika saya bilang Ken Anak dan Ken Dedes, semuanya jawab Cinta, berdarah, dan dendam. Semuanya pasti bisa nih Kak. Ayo semuanya, biar kita lebih bersemangat untuk menampilkan drama hari ini. Ayo semuanya. Ken Anak dan Ken Dedes, Cinta, berdarah, dan dendam. Oke. mari Kak, mari kita Saksikan. saksikan. Kisah Ken Arok, seorang pemuda ambisius jatuh cinta pada Ken Dedes, istri dari Aku Tumakaya Tunggul Rama. Ken Dedes, orang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa, bagaikan seorang bidadari. Cinta Ken Arok pada Ken Dedes menjadi bibit konflik dan pertumpahan darah yang berujung kematian Ken Arok di tangan anaknya sendiri, yaitu Anusawat. Ia menyimpan dendam yang mendalam atas kematian ayah kandanya, Tunggul Ampun. Nak, bangunlah. Mengapa kau tidur di sini?
Apa yang terjadi pada? Oh, maaf Tuan, saya tidak sengaja terjadi di sini. Semalam saya mabuk berat, dan setelah itu saya tidak ingat apapun lagi. Perkenalkan, namaku Lugawi. Oh iya, lebih baik masuk aku dulu. Namaku Ken Arok, Tuan. Aku sering mendengar bahwa engkau adalah pemuda yang gagah. Namun, aku kurang sering mendengar sifatmu. Jika engkau berubah, aku siap membantumu. Aku memiliki tempat yang baik. Di manakah tempat itu, Tuan? Di tempat itu, kamu akan mengabdi kepada Paduka Tuhan, pemimpin di dalam. Ia sedang mencari tempat baru, dan aku sangat yakin kau pasti itu. Bagaimana mungkin engkau dapat siapa? Jangan pendapat Tuhan, panggil saja Pak. Dia begitu. Keesokan harinya, Logawe mengajarkan Arok ke Tumapel untuk diperkenalkan kepada Tunggul Ametung. Paduka, hamba sudah menemukan orang yang cocok untuk menjadi pengawal Tunggul. Perkenalkan, namanya Suatu kehormatan jika lawan kamu menerima hamba sebagai pengawal pribadi Paduka. Aku memang sedang mencari pengawal pribadi. Logawe orang kepercayaan. Aku sangat percaya dengan pilihannya. Namun, aku ingin mengetahui kemampuan dengan rawat kebo itu. Baiklah, hamba siap Paduka. Dan akhirnya, Kebo Ijo kalah dari Ken Arok. Prajurit, bawa kebo hijau itu ke batu. Kau Ken Arok, terima kau menjadi pengawal pribadi. Terima kasih Paduka. Hamba berjanji akan bekerja sebaik mungkin. Kendedes istriku, kemarilah. Iya, Kanda. Tunggu sebentar. Duduklah di sampingku, Adinda. Oh, cantik sekali wanita itu. memang, tetapi kau harus ingat kita. Dia adalah istri Paduka. Jadi jangan memandangnya seperti itu. Baiklah, Paman. Ken Arok, perkenalkan. Ini istriku, Kendedes. Adinda, perkenalkan. Ini pengawal kakanda yang baru, Ken Arok. Kau benar-benar cantik, Kendedes.
seperti itu. Lihatlah, dia sesekali tersenyum memandang yang mulia. Kurasa sepertinya dia sedang jatuh cinta kepada yang mulia Bendedes. Kalian ini bicara apa sih? Sudahlah, lagi pula ini bukan urusan kita. Ayo, kembali ke dapur. Kendedes, andai saja kau menjadi milikku, beruntung sekali dia bisa memandang wajah cantikmu setiap hari. Andai saja aku adalah dirinya. Paman, aku ingin curhat tentang sesuatu. Apa itu, King Arok? Ayo, ceritakanlah. Beberapa hari belakangan ini, aku selalu terpikir seorang wanita. Wajahnya yang cantik, senyumnya yang manis, membuat aku tidak bisa tidur. Sepertinya aku jatuh cinta kepadanya, Paman. Siapa perempuan itu, King Arok? Dia Kendedes. Apa? Kendedes? Kau bercanda, King Arok? Tidak. Kau tidak boleh jatuh cinta kepadanya. Tidak boleh. Lupakan dia. Mengapa, Paman? Mengapa aku tidak boleh jatuh cinta kepada Kendedes? Apa karena istri majikanku? Memangnya aku salah mencintai istri majikanku? Aku tidak akan melupakannya. Tapi King Arok, Sudahlah, Paman. Aku pamit pulang. Aku ini tampan gagah mempesona. Seharusnya aku yang duduk bersama Kendedes untuk memimpin Tumapel ini, bukan tuanmu yang lemah itu. Bahkan mengantar laporan ke pemerintah kota saja ia tak mampu. Harus aku yang melakukannya, dan seharusnya aku yang menjadi dia. Sebaiknya dia mati. Ya, itu dia. Sebaiknya dia mati saja. Beberapa hari kemudian, Ken Arok menemui Empu Gandri, seorang pengrajin keris terkenal di Tumapel. Ki, aku hendak memesan keris sakti darimu. Buatkanlah keris paling sakti yang pernah kau buat. Akan kubayar berapapun harganya. Baiklah anak muda, akan kubuatkan kau keris paling sakti di jagat raya ini. Namun waktunya agak lama, 5-6 bulan baru kau mengambilnya. Tidak masalah, Ki. Yang terpenting kerisnya sesuai dengan pesananku, sakti. Baiklah, Ki. Kalau begitu, aku pamit pulang. Silakan. 3 bulan kemudian, Aku harus menunggu 3 bulan lagi untuk menghabisi Tunggul Amatku. Oh tidak, itu terlalu lama. Sekarang aku tidak tahan melihatnya membelai Kendedes. Ya, tidak. Aku harus menemui Empu Gandri sekarang juga. Ken Arok pun menemui Empu Gandri. Ki, bagaimana keris pesananku? Sabarlah wahai anak muda, sudah kubilang aku butuh waktu 6 bulan untuk membuat keris ini. Jadi kau bisa datang kembali 3 bulan. Tidak, Ki. Itu terlalu lama. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku ingin mengambilnya sekarang. Tapi anak muda, keris ini belum sempurna. Aku sudah tidak peduli sempurna atau tidak. Aku ingin mengambil keris itu sekarang juga. Aku sudah tidak sabar menghabisi Tunggul Amatku. Apa kau ingin menghabisi Tunggul Amat dengan keris ini? Tidak anak muda, yang akan kuberikan keris ini padamu. Apa urusanmu, Ki? Cepat berikan keris itu. Tidak, Ken Arok, tidak. Baiklah, Ki. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan cara kasar. Benar-benar tak tahu diuntukkan kau, Ken Arok. Keris itu suatu saat akan membunuhmu dan keturunan-keturunanmu. Camkan itu. Lalu Empu
Ken Arok, apa yang kau bawa itu? Bolehkah aku melihatnya? Tentu saja. Ini kerisku, sangat sakti. Tahu suka? Wah, bagus sekali. Aku sangat suka. Bolehkah aku meminjamnya? Boleh. Benarkah Ken Arok? Boleh tidak aku mengaku pada teman-teman bahwa keris itu milikku? Kumohon Ken Arok, aku ingin membuat mereka terkesan. Silahkan saja. Aku tidak masalah. Wah, kau baik sekali Ken Arok. Terima kasih. Kalau begitu, aku pinjam ya. Kebo Hijau pun memamerkan keris itu kepada teman-temannya. Dalam hati, Ken Arok berkata, Biarlah orang-orang mengira bahwa keris itu miliknya. Justru itu akan mempermudah rencana. Hai, lihatlah apa yang aku bawa. Memangnya apa yang kau bawa itu? Ini keris sakti mandraguna. Kalian pasti tidak punya kan? Alah, aku tidak percaya dengan keris itu. Coba lihat keris milikku itu. Wow, alangkah bagusnya keris ini. Bentuknya, ukurannya, dan sangat mempesona. Tetapi tidak termasuk pemiliknya. Bagaimana? Kita bukan? Apakah kau ingin pinjam? Benarkah kau sudah meminjamkannya? Ya tidaklah. Ken Arok, ini kerisku. Terima kasih ya. Tapi kau jangan memperlihatkan kepada orang-orang kalau keris ini milikmu. Soalnya mereka sudah mengira bahwa keris ini milikku. Kau tenang saja. Keris ini tidak akan dikeluarkan. Aku memberinya hanya untuk sekedar kondisiku saja. Sekali lagi, terima kasih ya Ken Arok. 2 hari kemudian. Ken Arok, kemarin baru saja kemakan mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota. Sayangnya kau tidak mendampingiku kemarin. Padahal penghargaan ini juga berkatmu. Tidak perlu berlebihan Paduka. Hamba sangat senang apabila hamba membantu Paduka. Paduka, itu ada serangga besar di punggungmu. Oh ya, Ken Arok, tolong Ken Arok, tolong singkirkan serangga ini. Sudah, Paduka. Kakanda, apa yang kau lakukan pada suamiku, Ken Arok? Dengarlah, Kendedes. Aku melakukan ini untukmu, demi engkau. Untuk apa? Aku tak menyangka kau begitu, Ken Arok. Aku tahu kau tak nyaman dengannya. Kau hanya menggunakan topeng kebohonganmu di depan umum. Kau sebenarnya tersiksa. Kau selalu menangis setiap malam. Aku tahu itu. Kau tahu dari mana, Ken Arok? Tak penting. Yang terpenting, aku sudah membebaskanmu dari laki-laki keji dan busuk ini. Tolong jaga rahasia ini, Kendedes. Tolong, prajurit, kemarilah. Apa yang terjadi dengan Paduka? Paduka dibunuh oleh seseorang, dan Yang Mulia Kendedes telah menemukannya seperti ini. Dan tolong cari siapa pembunuhnya. Dia harus dihukum mati. Lantas, apa yang kami bisa lakukan sedangkan kami tidak tahu siapa pembunuhnya? Keris ini, ya, cari siapa pemiliknya. Saya menemukan ini tergeletak di samping Paduka. Sepertinya dia panik hingga meninggalkan bukti. Sepertinya saya mengenali keris ini. Seperti tidak asing. Ya, ini adalah keris milik Kebojo. Kau yakin tidak menuduhnya? Sangat yakin. Kemarin dia memamerkannya di kerumunan orang-orang di istana. Baiklah, tolong jangan berisik. Kita akan menangkapnya agar tidak kabur. Dan setelah itu, kita akan menyemayangkannya. Lalu, kita langsung tangkap si kepala pengunjung. Kau masih marah padaku, Kendedes? Aku tak tahu harus mengatakan apa padamu. Apakah aku harus berterima kasih jika kau telah membebaskanku, atau apalah? Aku tidak mengerti ini semua. Jadi kau pembunuh Paduka. Bukan aku, Ken Arok. Sungguh, bukan aku. Kau tahu ini? Ini keris milikmu kan? Mereka, para warga tahu kalau ini keris milikmu. Wahai warga semuanya, aku ingin mengatakan bahwa keris itu Ini hukuman yang pantas untuk seorang pembunuh. Kebo Hijau pun meninggal sebelum mengatakan bahwa keris itu sebenarnya adalah milik Ken Arok.
aku memendam perasaan ini kepadamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menjadi istriku? Ya, aku bersedia. Ibunda, mengapa ayahanda seperti menyayangi kau jaya daripada aku? Apa jangan-jangan benar apa yang aku dengar dari beberapa orang bahwa aku ini bukan anak kandung ayahanda? Benar, Nak. Ayah kandungmu meninggal ketika kamu masih dalam kandungan. Ibu sengaja tidak memberitahumu karena ibu rasa itu lebih baik. Jadi, apa yang mereka katakan itu benar? Pantas saja ayah lebih menyayangi kau jaya. Lantas, karena apa ayah meninggal? Ayahmu meninggal dibunuh seseorang, Nak. Katakan pada aku, ibunda, siapa pembunuhnya? Mengapa ibunda diam? Apakah ibunda menyembunyikan sesuatu dariku? Baiklah anakku, mungkin sudah saatnya kamu tahu. Orang yang membunuh ayahmu itu adalah Ken Arok. Benarkah ibunda? Aku tak percaya dengan semua ini. Benar, Nak. Maafkan ibunda baru mengatakan sekarang. Parah, aku tidak akan membiarkan dia tenang, ibunda. Dia harus membayar mahal apa yang dia lakukan. Jangan, Nak. Kau tidak tahu bagaimana Ken Arok. Ibu hanya tak mau terjadi apa-apa padamu. Tenanglah ibunda, aku tahu menghadapi orang seperti dia. Kenapa harus mati? Dayang, mana makanan untuk paduka raja? Ini pangeran. Ya sudah, biarkan aku yang memberikannya. Silahkan pangeran. Ini ayahanda, makanan untukmu ayahanda. Terima kasih, Anisabati. Mengapa kau yang mengantarkannya? Tidak apa-apa ayahanda. Sekarang saja, tadi ingin menemui itu. Aku kira ibu bersama ayahanda. Tidak, ibumu sedang keluar. Baiklah ayahanda, aku permisi. Ngantuk sekali. Gila kau kenal? Nyawa dibayar dengan nyawa.